Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. A'inna ya Rabbana ala ta'atik wa a'inna ala tarki maksiatik, a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, hamba yang dipilih oleh Allah. Siapapun yang dalam kebaikan atau di tempat yang baik atau di acara yang baik, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Kalau Allah tidak memilih Anda dari siang sudah dirubah hati Anda, kemudian Anda tidak berkeinginan untuk hadir di tempat ini, atau Anda berkeinginan akan tapi tidak sampai ke tempat ini, alhamdulillah kita sudah sampai ke tempat yang mulia ini, majelis ilmu. Wabil khusus, Masya Allah, dari awal kami datang hingga saat ini ditemani oleh yang kita cintai Bapak Bupati Buton Selatan. Mengucapkan Masya Allah terima kasih dari beliau dan semua staf-staf dan yang lainnya tadi. Masya Allah, warga Buton Selatan, semoga Allah beri segala kebaikan dunia akhirat. Bukan hanya dunia, tapi semoga Allah beri juga kebaikan di akhirat. Malam ini akan kita mulai serius menuju akhirat dengan dimulai dari keindahan di dunia. Ingat bahwa untuk menjadi orang baik bukan sekedar kita memperbanyak sholat atau puasa atau haji dan umrah. Itu kan urusanmu dengan Allah. Orang baik itu bukan hanya baik kepada Allah, tapi ternyata yang harus selalu jadi bahan renungan dan selalu jadi bahan renungan, dan agar kita tidak lupa bahwasanya orang baik adalah tidak cukup baik kepada Allah, tapi harus baik kepada sesama manusia. Banyak orang tertipu. Kalau bicara sholat malam, paling banyak sholat malamnya. Bicara puasa, dia puasa Senin Kemis gak putus-putus, plus puasa Daudnya. Haji ya sudah berkali-kali, umrah juga, akan tapi lupa dia rebutan waris dengan saudaranya. Umrah bolak-balik tapi waris belum diberesin, itulah ahli neraka yang lewat Mekah. Ada model begitu, tertipu dia. Oh, kalau sholat malam seperti berderai air mata, tapi ternyata saudaranya pada nangis gara-gara dia. Ini sebuah contoh. Dia tertipu seolah-olah dia ahli surga, merasa dia punya puasa, sholat, zikir dan sebagainya. Dolim kepada saudaranya dan dia tidak sadar. Maka orang baik yang sesungguhnya adalah berusaha untuk baik kepada sesama manusia. Dimulai dari baik kepada Allah.
Baik kepada Allah sangat pribadi, dan itu sedikit. Sholat 5 waktu oke. Sholat duha ya 5 waktu. Satu sholat pun hanya 4 rakaat, 4 menit, 3 menit, dikit sekali dengan Allah. Akan tapi yang berat adalah dengan sesama manusia. Nah, ini harus kita jadikan bahan renungan. Banyak orang tertipu loh ya, baik kepada Allah, tapi dengan manusia enggak baik. Bisa jadi seorang ustadz tampak menebar senyum di mimbarnya. Seorang direktur, Masya Allah, baik di meja direksinya. Seorang pejabat seolah-olah, Masya Allah, dia pejabat yang sangat sayang dengan rakyat misalnya. Ustadznya tampak menebar senyum, tapi sampai di rumah keluar taring monster. Jadi hantu di rumahnya. Ustadz bodoh ya. Dia ustadz tertipu dia. Ustadz tertipu dia. Pejabatnya pejabat tertipu dia. Rumah, keluarga. Ini gambarannya seperti itu. Kalau orang pengen baik adalah ayo kepada Allah serius. Kita harus punya waktu di tengah malam ngadu, biarpun hanya beberapa rakaat, baca zikir. Ala kadarnya, maksudnya tidak terlalu banyak, tapi dengan penuh kekhusyuan, penuh kesadaran kalau kita adalah hamba Allah. Baru besok di pagi harinya kita bertemu dengan istri baik, dengan suami baik, dengan anak baik, dengan pembantu di rumahmu juga baik, karena dia bukan binatang, hei hamba Allah. Tampak Pak Haji Bu Haji sholatnya banyak, ibadah banyak, tahajudnya banyak, tapi dia adalah sewenang-wenang. Dengan pembantu di rumahnya, tertipu dia. Begitu sebaliknya, orang yang baik kepada manusia, dia pejuang sosial. Pokoknya setiap ada kegiatan sosial paling depan dia. Oh, mulai dari mendermakan hartanya, santunan segala macam. Nggak sholat subuh, nggak sholat duhur. Tanyakan waktu Anda berderma untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah. Capek loh ya cari duit. Iya, tapi kan saya pengen pahala dari Allah. Pahala dari Allah mahal banget, sampai capek puluhan juta. Iya, nggak apa-apa. Tapi yang murah nggak pakai biaya, kamu nggak mau sholat subuh. Bohong kau. Kalau memang rindu pahala, sholat subuh nggak pakai modal. Cukup berdiri setengah kayak olahraga. Tapi nggak mau, berarti dia tidak kenal Allah. Kalau kenal Allah, dia banyak bersedekah. Iya, tapi kewajiban dengan Allah tidak akan ditinggalkan. Kebetulan kewajiban dengan Allah itu ringan. Terus bagaimana akan disifati dengan ikhlas? Dia yang banyak sedekah. Dia tidak kenal Allah, hanya kenal sanjungan, monumen, prasasti, nama dia, selesai. Kalau kenal Allah, dia akan dekat kepada Allah. Makanya antara keikhlasan dalam berurusan dengan manusia ada hubungannya dengan kedekatannya dengan Allah. Seorang ustadz yang memberikan kajian, mengajak umat untuk sadar dan sebagainya, ini kan mengajak umat untuk baik. Siapapun mengajak kepada Allah, maka dia sendiri harus kenal dengan Allah dong. Sebab kalau ustadznya juga tidak kenal Allah, maka dia hanya kenal dirinya sendiri. Sehingga umat digiring bukan kepada Allah, tapi digiring kepada dirinya, sehingga dia akan bangga kalau dia menjadi ustadz terkenal, ustadz banyak jamaahnya, ustadz banyak pengikutnya. Bukan mencari Allah dia. Hati-hati, semuanya perlu dikoreksi. Jadi gambaran seperti itu. Jadi orang baik adalah yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Bahkan iman kepada Allah dihubungkan dengan urusan dengan manusia. Banyak contoh. Dalam hadis misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaknya memuliakan tetangganya. Tetanggamu, hai hamba Allah, tetangga. Suatu ketika ada seorang perempuan dihadirkan atau disebut di hadapan baginda Nabi, ya Rasulullah, tentang seorang perempuan bagaimana? Perempuan, ya Rasulullah, ada seorang perempuan tudkaru bi kathratis salati was siyami. Seorang perempuan disanjung karena dia banyak salat, banyak puasa. Hebat itu perempuan, Masya Allah.
mengagumkan di saat disebut kisahnya di hadapan baginda Nabi, perempuan ahli sholat, perempuan ahli puasa. Semua mengangguk-angguk ini perempuan hebat. Cuman ceritanya tidak sampai di situ, ada lanjutan kisah perempuan tersebut. Hanya saja ya Rasulullah, perempuan itu suka menyakiti tetangganya dengan lesannya. Suka ngomong celekat-celekit. Kalau ngomong dengan tetangga menyakitkan. Spontan baginda menjawab, la khaira fiha, gak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari, di ahli neraka. Lagi-lagi urusan dengan manusia ini. Lihat, kita akan masuk bab ini dulu, singkat saja malam ini, karena harapan kami malam ini adalah betul-betul muqaddimah. Kalau ada muqaddimah nanti ada lanjutan isi. Nanti insya Allah ada lanjutan. Insya Allah dalam silsilah selama di bulan ini ada kesinambungan, mulai hari ini sampai malam berikutnya dan seterusnya. Insya Allah ada silsilah berkesinambungan. Kemudian semoga nanti juga ada kunjungan-kunjungan selanjutnya. Kami lihat Masya Allah ini hamba-hamba terkasih Allah, wajah-wajah yang sejuk, Insya Allah wajah-wajah yang menyenangkan. Semoga ini adalah memang wajah-wajah di surga. Teruskan kepada Allah. Nah, itu seorang perempuan disebut nggak ada kebaikannya kalau begitu, padahal dia ahli puasa, dia ahli sholat, karena dia suka ngomong menyakitkan, nyakitin tetangga. Tetangga itu di mana? Di luar pagar rumahnya. Terus di luar pagar saja sampai seperti itu dosa, tidak baik. Bagaimana jika seorang perempuan ngomong sama suaminya celekat-celekit? Seorang suami ngomong kepada istrinya menyakitkan, ini di luar pagar saja seperti itu, maka di dalam pagar ini penting. Malam ini kita hadirkan sebuah contoh yang jelas. Kalau Anda ingin menjadi orang baik, kepada Allah harus berlatih kita. Pastikan sholat 5 waktuku harus, tahajudku harus, berzikir pada Allah harus, kemudian urusan dengan manusia. Dan kita perlu waktu. Sisihkan waktu untuk merenung. Ambil setelah isya, sebelum tidur atau di tengah malam, waktu untuk merenung. 10 menit, 15 menit, setengah jam lebih bagus, lebih banyak merenung urusanmu dengan Anda. Hitung satu demi satu manusia, dimulai dari renungan urusanmu dengan suamimu atau dengan istrimu, urusanmu kemudian setelah itu urusanmu dengan orang tuamu, urusanmu dengan saudara-saudaramu, urusanmu dengan anak-anakmu, urusanmu dengan pembantumu. Merenung supaya kita tidak salah. Dan ini akan kita hadirkan renungan di sepanjang silsilah ini. Besok pagi mungkin renungan tentang urusan kita dengan orang tua. Selanjutnya urusan renungan kita dengan anak-anak bagaimana. Dan harus merenung, dikatakan tafakkurus sa'ati khairun min ibadatis sanati. Anda merenung sesaat lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Sebab merenung itu menjadikan kita berkualitas. Seorang suami mungkin dia tanpa ibadah, tapi karena jarang merenung, nggak sadar sambil beribadah nyakiti istrinya. Karena dia tidak pernah merenung, maka seperti itu yang terjadi. Dia nggak sadar kalau dia suka menyakitkan. Begitu sebaliknya seorang perempuan, maka merenung itu penting. Dan kayak begini ini merenung sebetulnya. Cuma nanti kita perlu spesialis, hari ini kita belajar, nanti sampai di rumah. Bahkan kami selalu sampaikan, ibadah hendaknya Anda bagi jadi 3. Pastikan kalau Anda punya waktu 1 jam di rumah Anda, bagi 3. Kalau Anda punya waktu setengah jam, bagi 3. Yang pertama ibadah seperti orang beribadah, sholat, baca Quran, yang lainnya. Sepertiganya Anda diam sejenak, merenungi urusan kesalahanmu dengan Allah, urusan kesalahanmu dengan orang tua, 1 demi 1. Kepada Allah bisa. Tentang mata yang melihat yang haram, pengen ganti kacamata hitam biar bisa melihat yang haram. Kenapa? Kelirik gak ketahuan. Handphoneku bagaimana? Nggak sadar kadang-kadang. Judi online misalnya nggak sadar. Wong judinya kapan? Bayangkan, judinya habis tahajudan di atas sajadahnya megang handphone. Kurang apa ini? Pengakuan dari yang pernah kepleset. Bukan dia lagi tidak dengan Allah, kurang merenung dia. Jadi merenung itu dahsyat, wahai hamba Allah. Kenapa aku kasar dengan ibuku dan seterusnya? Akan kita hadirkan pada silsilah renungan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Malam ini kami ajak merenung urusanmu dengan pasanganmu, wahai hamba Allah.
Yang sudah menikah, sadari pernikahan adalah agung. Yang belum nikah semoga cepat nikah. Tapi persiapan. Rumah tanggamu harus indah, hai hamba Allah. Jangan jadi orang bodoh. Tidak ada kok orang tua, tidak ada orang menikah begini niatnya. Saya ingin menikah dan nanti setelah menikah saya pengen caci maki berantem setiap hari. Ada gak? Gak ada. Itu namanya orang gila. Orang gila itu niat nikah pengen berantem. Gila ya? Memang ternyata memang betul tidak ada orang yang ngomong gitu. Tapi yang banyak sekarang ini gilanya setelah nikah. Nah ini, angkat tangan coba. Tak serius ini. Ada sadar ini. Dan itu akan merusak keindahan dalam rumah dan bisa jadi itu muqaddimah sengsara di akhirat. Khususnya di hari ini kami ingin kembali ke rumah. Rumahmu harus rumah yang indah. Untuk kelak menjadi tempat tumbuhnya anak-anak dengan baik. Hari ini problem anak kita lebih kompleks, lebih banyak daripada zaman masa kecil kita. Ada masih ingat mungkin yang lahirnya di sekitar tahun 70-an, 80-an, 70, 80, Masya Allah masa kecil Anda aman, nggak ada internet, nggak ada televisi, yang punya Pak Lurah saja. Seorang anak dimarahi oleh ayahnya saat ini pergi ke sekolah, tetap pulang ke rumah, nggak bisa kemana-mana. Hari ini bakal dirusak oleh yang lainnya. Karena tidak banyak yang meracuni otaknya, mereka pun juga tidak gampang stres. Biarpun dimarahi ibundanya dan sebagainya, nanti esok hari sudah ke kebun bersama sudah selesai. Seperti yang Anda rasakan saat itu. Hari ini beda. Hari ini anak kita lemah. Karena bermacam-macam masuk ke otaknya. Medsos dan lain sebagainya. Kemudian hari ini anak-anak menjadi naudzubillah ini. Makanya harus kita waspada. Anak-anak kita nyaman dengan alam maya. Nyaman dengan alam maya. Dan kita berat bersaing dengan alam maya. Maka saat ini kita harus berubah alam nyata. Anak-anak kita harus baik. Supaya mereka tidak terus tenggelam di alam maya. Kalau sudah kenal alam maya, Masya Allah anak-anak luar biasa. Sepertinya nggak pernah keluar rumah, di kamar saja, tapi ibunya nggak berani mengingatkan untuk sholat. Diketuk pintunya, ngangkat suara, ngapain sih mak? Ayo. Baik. Yang kami sampaikan tentang keluarga secara umum, rumah tangga indah, kita menjadikan bahan renungan malam ini. Urusanmu, dirimu sendiri dengan keluargamu, nggak usah ngurusi keluarganya orang. Anda nggak akan beres kalau Anda mikirkan keluarganya orang. Bahkan nggak perlu ngurusi pasangan. Saya, aku. Sebab ada orang belajar ini nggak pernah untuk dirinya sendiri. Misalnya begini nih, kita lagi ngomong. Seorang suami hendaknya harus baik pada ini. Makanya karena beda saja nggak ketahuan. Kalau jejer sama suaminya, ngaji satu di pengajian dibuatkan sepasang begitu. Ini ada orang ngaji ini bukan karena pengen membuat perubahan dalam keluarganya. Untuk mengoreksi misalnya atau ustaznya ceramah, seorang suami harus baik, harus lembut, harus ini. Istrinya langsung tuh dengar tuh. Istrinya langsung colek-colek suaminya. Giliran sang ustaznya ngomong seorang perempuan ini, tuh ya dengar juga itu. Kenapa seperti itu? Dengar untuk dirimu sendiri, jangan tentang suamimu. Engkau yang harus berubah. Engkau yang harus berubah. Kita jangan menjadi orang bodoh, dengar tapi nggak paham. Yang berubah adalah aku akan berubah. Aku sebagai seorang suami harus berubah. Aku sebagai seorang istri harus berubah. Kalau untuk membangun rumah tangga yang indah, tentu yang pertama adalah ya sederhananya begini. Jadikan rumahmu semakin hari semakin dekat kepada Allah. Ayo kita budayakan hari ini ada Al-Quran yang diperdengarkan di rumah kita. Suami membaca Al-Quran, istri baca Al-Quran biarpun hanya 3 ayat misalnya. Pastikan misalnya sebelum tidur atau setelah sholat subuh, bismillah, ayo
istriku, mulai bismillah karena Allah, untung-untung selembar dahsyat. Kemudian paksakan selama malamnya adalah untuk tahajud. Kalau takut Anda tidak bisa tahajud, paling sebelum tidur. Sebelum tidur bismillah Anda melakukan sholat witir misalnya 2 rakaat plus 1 rakaat. Kita pengen rumah kita semakin dekat kepada Allah agar ada rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang bikin indah. Indah itu harmonis. Begitu sebaliknya, jangan jadikan rumah Anda rumah maksiat. Untuk melakukan keharaman atau melihat yang haram, ini sederhana. Jadi bahagia pertama adalah bagaimana kita dekat kepada Allah. Yang kedua adalah sampai kepada Allah. Ini kepada Allah harus yang kita bahas saat ini dengan sesama, kepada orang tua. Dan ini akan kita masukkan bahasan khusus nanti. Kepada orang tua, ambil keberkahan orang tua dalam rumah tanggamu, hai hamba Allah. Biar rumah tanggamu indah, ambil keberkahan dari orang tua. Rumusnya sederhana. Hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik kepada bapak ibunya, bukan ibumu. Bukan ibumu, tolong jangan salah pahami. Anda salah kalau mengatakan ibuku. Ajari istrimu tutup agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Dan wahai para istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Kadang ini susah dipahami, padahal itu indah yang sesungguhnya. Hei para suami, jika istrimu itu ternyata adalah memang wanita yang baik dengan bapak ibunya, solehah, berbakti, maka engkau layak menitipkan benih di rahimnya. Akan lahir anak-anak baik. Coba seorang suami punya istri, naudzubillah, sama bapak ibunya kurang ajar, Anda mau titip benih di rahimnya, akan muncul Fir'aun dan Abu Jahal. Hati-hati, makanya jangan sampai ajari istrimu jahat sama bapak ibunya. Makanya nya itu bukan, wahai istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Kalau laki-lakimu, suamimu itu baik sama bapak ibunya, dengan saudaranya penuh kasih, menjaga saudara, merawat saudara, menjaga ibu, masya Allah, dia laki-laki soleh. Kalau menitipkan benih di rahimmu akan muncul benih-benih unggul, bibit unggul, anak-anak hebat. Dan sekaligus ini rumus rayuan dahsyat. Kalau ngerayu pasangan bukan ingin bulan madu di atas awan, itu khayalnya penyanyi. Merayu yang dahsyat adalah dengan rumus ini. Baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh orang yang kau cintai. Sekarang gini sederhana begini, kita harus paham betul rumah Anda. Mungkin seorang istri mengajak suaminya, abang anterin belanja dong. Yang bayar kan suami. Oke, ya deh, ayo belanja ke toko atau supermarket atau pasar. Pasar deh, kita ingin kembali pada tradisional. Di saat ke pasar, sang istri belanja belanja beras atau gula 2 kilo, kata suami, tambah 2 kilo sayang. Beli minyak goreng, kata suami, 1 kilo, kata suami, tambah 1 kilo sayang. Setiap beli sang istri, suami bilang tambah. Abang banyak, kebanyakan nanti. Enggak apa-apa sayang. Akhirnya betul, setelah dibayar sama suami, dibawa pulang. Sampai pulang ke rumah, sang istri bingung, rumahnya kecil, raknya sedikit. Abang nih minta tambah-tambah, kebanyakan nih bang, gimana ini? Yang belanjaan aslinya kau tumpuk sini, selebihnya tadi taruh di sini. Apa itu? Kardus. Aku sudah beli kardus. Untuk apa bang? Sudahlah, taruh aja adik sayang. Taruh di situ deh. Semua suaminya bingung, setelah dirapikan, dibungkus. Adik, yuk kita antar ini. Antar kemana? Ke ibu. Ibu siapa abang? Ibumu cantikku. Jatuh cinta seorang istri. Ya Allah, jadi mulai tadi itu suamiku mikir ibuku. Rayuan dahsyat. Begitu sebaliknya seorang istri, masya Allah, dikasih uang saku oleh suaminya adalah pas-pasan. Bahkan mungkin saja kurang, tapi pandai dia mengatur. Bukan kerjaannya kurang tuh, hati-hati. Kalau ada istri kedepannya kurang, istri hebat udah biarpun kurang, ada mengatakan insya Allah cukup abang.
Tapi ada istri dungu, biarpun cukup tetap kurang. Repot ini. Ada yang begitu? Angkat tangan, kok banyak? Jangan ngomong gitu lah. Nggak ada lama di sini, Bu ya. Istri pandai mengatur rumah tangga. Kalau ada istri kurang, kalau bilang cukup, hebat. Atau kurang, cukup kok ngomong kurang, bohong dia. Cuman kadang-kadang memang ada suami pelitnya setengah mati, ada nggak Bu? Ini nggak benar semuanya di sini. Ya ini nggak boleh Pak pelit-pelit. Nggak berlaku pelit. Baik, kita berubah. Hari ini nggak ada semuanya. Kita hilangkan semuanya. Baik Ibu. Uang saku mah pas-pasan, uang bulanan, uang hariannya pas-pasan. Cuman setiap akhir bulan sang istri ini selalu bikin beli sembako dan sebagainya. Dibungkus rapi, selalu ngomong kepada abang, abang tolong bang ini antar bang. Diantar kemana dek? Ke ibu sama ayah. Ibu ayahmu kan sudah gak ada. Ayahnya abang dong, mertua tersayang. Suami dengar begitu langsung jatuh cinta. Dahsyat. Sederhana. Ada seorang suami, suatu ketika ada orang ngadep kepada kami. Seorang suami sama anaknya cerita, Buya, mau tanya nih. Biasanya sama istrinya nggak ada saat itu. Buya, saya akan punya ibu. Ayah saya baru wafat. Saya punya adik kelas 6 SD. Terus, ya Buya akan selalu ngajarkan kepada kami agar kami kompak dengan istri, kompak. Untuk yang ini saya nggak kompak, takut saya salah Buya. Nggak kompak gimana? Gini Buya, saya kan termasuk anak yang paling sukses di kota, ibu saya di kampung. Jika saat ini Buya, otomatis ibu saya yang di kampung, saya tanggung jawab, saya mencukupi. Oh, bagus. Cuman Buya, mohon maaf. Kenapa? Gimana hukumnya kalau saya ngirim uang kepada ibu saya di kampung dan adik saya tanpa sepengetahuan sang istri? Saya bertanya, Pak, istrimu sudah kau beri nafkah? Oh sudah Buya. Makanan, nafkah, coba kan mobil juga ada, semuanya ada. Oke. Selagi istrimu sudah kau beri nafkah yang cukup, duitmu boleh kau bangunkan masjid, kasih tahu orang, dikasihkan siapa saja boleh. Apalagi dikasihkan ke ibumu sendiri. Tanpa izin istri memang duitmu Pak. Jadi nggak apa-apa Buya. Ya nggak apa-apa dari sini, nggak apa-apa. Karena memang duitmu. Alhamdulillah. Berarti saya nggak salah. Tapi kan saya nggak kompak. Nah kompak nanti dibangun nanti. Yang jelas itu kamu kan tanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Buya, nggak apa-apa. Pak, boleh saya tanya Pak? Tanya apa Buya? Memangnya kenapa kalau istrimu tahu? Ini kan ceritanya tahun 90-an dulu. Belum ada transfer itu bank pakai ini kan? Pakai kertas tanda transfernya. Memangnya kenapa kalau istrimu tahu kamu transfer kepada ibumu? Buya, pernah suatu ketika istri saya mau nyuci baju melihat transfer, tahu kalau ke ibu saya, cemberutnya seminggu Buya. Dalam hati saya, cuman di hati saya, cuman tidak ngomong terang-terangan. Oh kasihan banget kau ini, istrimu tuh jin pakai kerudung dia itu. Kurang ajar sekali istrimu tuh. Suami bantu ibunya kenapa bercemberut muka masam? Dungu dia, nggak ngerti cara merayu. Bukan kayak orang Buton Selatan, suaminya lagi ngirim ke suaminya, ke ibunya sendiri langsung tanya, abang transfernya duit ke mama, mama siapa? Mama abang. Iya, abang transfer berapa? 3 juta. Abang cuma 3 juta, ini saya tambah. Waduh, itu baru bener. Ini baru orang Buton. Bukan malam gandoli, ini dungu, bodoh, nggak ngerti merayu dia. Karena ibunya orang sangat dicintainya. Seperti itu. Jadi ini di balik ini ada keberkahan nanti. Berkah dengan berbakti pada orang tua. Ada sebaliknya seorang perempuan. Tiba-tiba ngomong, Buya, alhamdulillah saya sudah jadi PNS. Wah, memang kenapa Bu? Ya saya juga gaji saya cukup, Masya Allah. Alhamdulillah. Cuman gini Buya, kan saya sudah punya gaji cukup. Gimana Buya kalau sebagian dari gaji saya itu, ibu saya jualan di pasar, jualan sayur di pasar. Gimana kalau gaji saya ini sebagian saya berikan pada ibu saya?
Saya tanya, ibu, ini duit ibu kan? Iya, nggak ada bicara nafkah saya di sini karena istri nggak wajib masih nafkah kan. Ini duit saya, duit siapa ibu? Duit saya sendiri punya. Bukan duit suami, bukan. Kalau duit suami harus izin suami. Enggak punya duit saya. Kalau duitmu bu, boleh kau bagi ke siapa saja. Apalagi ke ibumu sendiri. Dia langsung ngomong, alhamdulillah. Jadi saya nggak dosa. Dia punya suami saya, nggak izin suami saya. Nggak apa-apa, karena itu duitmu, boleh kau berikan siapa saja. Alhamdulillah. Bu, boleh tanya bu, kenapa bu ya? Tanya gimana bu ya? Memangnya kenapa kalau suamimu tahu? Bu ya pernah tahu sekali marah yang nggak kira-kira. Ajib, rupanya ada juga iblis pakai kopiah putih. Ajib, aneh, orang ngedungu banget. Istrinya baik sama ibunya nggak boleh, ini bagaimana? Nggak masuk dalam rumus. Nggak bisa saya nerima. Betul, saya kalau melihat ada seorang nggak baik sama mertuanya sebegitu, nggak masuk akal. Anaknya diambil, nggak mau baik sama orangnya. Mustahil dia bisa sebaik dengan orang lain. Dengan ibu mertuanya saja nggak baik. Kalau urusan dengan sesama pasti karena urusan kepentingan dunia saja. Nggak baik dia, jahat dia. Makanya tolong benahi urusanmu dengan orang tua. Ngambil keberkahan hidup dengan orang tua. Rumusnya sederhana. Hei suami, ajari pasanganmu, istrimu agar semakin hari semakin baik pada orang tuanya. Saling mengingatkan. Bukan malah dilarang. Sebab hari ini ada bu. Kalau sudah mertuanya datang, perempuan ini, ibu haji siapa itu, ibu hajah siapa? Ini kalau ibu mertuanya datang sama adik ibarnya datang langsung mukanya masem, dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Model begitu. Kalau laki-laki karena dia orang kaya, mertuanya datang, ibarnya datang, nggak ngomong gitu, langsung protes, nginep di hotel. Ini ada kenyataan bu. Kalau nginep di hotel karena agar orang tuanya leluasa, oke, nah enggak, karena marah dia. Hidup kayak apa begitu tuh? Dan semakin hari akan terkikis. Kalau anda tidak baik dengan mertua anda, terkikis cinta suami anda. Percaya. Biarpun katanya aku sayang kepadamu, enggak, hilang. Kenapa? Ibundanya, ibunya, ayahnya. Begitu sebaliknya. Jika anda tidak baik-baik dengan mertua, maka ketahuilah, diam-diam akan hilang cinta seorang istri. Baik, ini kurang lebih semacam itu. Ngambil keberkahan dari dekat kepada Allah dan kepada orang tua. Kebetul saudara-saudara nanti. Iparmu tolong pikirin. Kemudian setelah itu, ini teori dohir. Tadi batin. Batin dekat pada Allah, dekat pada orang tua, biasanya saya tambah dekat dengan guru-guru. Kita langsung ada teori dohir. Tadi kan batin. Batin itu anda ngambil keberkahan. Jadi dengan semakin dekat kepada Allah, akan Allah turunkan rahmat. Dengan berbakti pada orang tua, akan berkah hidup. Sekarang dohir bu, pak, teori dohir satu, langsung pastikan di rumahmu tidak ada yang biasa ngomong kasar, ngomong kasar keras yang menyakitkan, tidak ada. Biarpun nyuruh yang baik sekarang kita rubah. Kenapa? Kita ingin bentuk rumah yang lembut. Ada orang kalau ngomong kasar alasannya memang untuk kebaikan. Makan, makan, makan. Ngapain pakai ngentak-ngentak? Biar tidak kurang gizi, tidak perlu. Pembiasaan, ngomong yang lembut, ngomong yang enak. Jangan biasa ngomong kasar, pastikan. Gak ada perlunya. Termasuk mohon maaf kepada anak-anak anda. Anda jangan biasakan dengan bahasa kasar kepada anak-anak anda. Dengan pasangan ngomong kasar, selamat tinggal ngomong kasar. Nggak usah sok tentang ustadz. Ustaz kan ceramah tegas barangkali. Enggak, tegas itu di mimbar saja. Bahkan selalu saya sampaikan, Ustaz di mimbar saja, kalau di rumah nggak ada Ustaz. Ustaz di mimbar pro, gayanya serem, itu di rumah mah nggak ada. Ustaz harus pandai colak-colek begitu. Yang iseng, usil itu Ustaz beneran. Coba bayangin bu, Ustaz sampai di rumah langsung, Assalamualaikum wahai istriku. Abah mau 3 juz dulu. Nah, Ustaz apaan tuh? Membaca kitab dulu, nggak ada. Sama pejabat tuh hanya serius, nanti di kantornya serius kerja, sampai di rumah nggak ada lagi semuanya. Laptop tinggalkan. Kalau mau harus lembur, minta izin. Sayang, istriku, abang mau lihat laptop dulu karena ini masalah penting, diizinkan, oke. Dan ini
Ini bagian daripada keluarga. Rumah tangga jangan biasa ngomong keras-keras. Ngomong kasar tidak boleh di rumah. Apalagi nanti sampai caci maki. Yang kedua, jangan biasa mencaci dan mengolok pasangan. Ini kedunguan. Kalau ada seorang suami mengangkat kasar, biasa ngomong kasar, apalagi ditambah merendahkan, dialah penghancur rumah tangga. Sakit loh istri gitu kan. Diam-diam nyimpen dia, suatu ketika akan meledak, akan muncul. Coba saja dibayangkan begini, di rumah ada anak-anak yang menyaksikan. Seorang anak gadis umur 17 tahun keluar dari rumah, dari kamarnya menuju ke meja makan. Ngelihat ibu dan bapaknya lagi suap-suapan dan cubit-cubitan. Ngelihat ibunya macam begitu tuh. Sang anak ngelihat ibu bapaknya langsung kaget begini, balik ke kamar. Dan pejam mata dia sesaat. Oh, ibuku sayang ayahku, ayahku sayang ibuku, ibuku menghormati ayahku, ayahku menghormati ibuku. Sesaat, pejam sesaat masuk ke dalam dirinya cara hidup yang baik. Berarti aku harus menghargai ayahku, berarti aku tidak boleh macam-macam dong sama ayah, karena ibuku sayang. Terus macam-macam kebaikan dalam dirinya. Sampai cara hidup akan tertanam dalam dirinya karena sering menyaksikan. Sehingga nanti kalau ke sekolah ternyata ada keributan, dia dicaci sama temannya dan sebagainya, dia ngerti cara hidup yang baik. Itu akan tertanam di anak, Bu. Jangan dianggap sepele perilaku Anda di rumah. Sebab ingat, anak-anakmu itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Kalau melihat langsung direkam, diceramai belum tentu paham. Melihat bapak ibunya begitu langsung kebaikan direkam. Begitu rumah tetangga sebelahnya, lihat seorang anak keluar dari kamarnya, langsung ke ruang tamu, lihat bapak ibunya berantem, wah, langsung lanjutkan sampai pagi, tiap hari masuk ke kamar, geram dia. Akhirnya apa? Tidak ada penghargaan kepada ayah, tidak ada penghargaan kepada ibu. Apakah akan kita teruskan gaya action yang salah itu, Pak? Oh boleh, badan keker tapi lembut tetap. Ibu juga demikian, Masya Allah. Nggak perlu, Bu, ribut-ribut. Kita perlu pemandangan yang indah, termasuk nanti budaya yang indah di rumah. Kalau diingatkan oleh pasangan ini. Yang ketiga adalah, kalau diingatkan tolong jangan biasa membantah. Itu racun besar di rumah tanggamu. Contoh, seorang istri diingatkan sama suaminya, adek jangan gitu dong, nggak boleh, itu kan dosa, salah itu. Di depan anaknya diingatkan seperti itu. Nggak gengsi dia, nggak merasa malu, langsung memeluk suaminya, abang makasih, abang telah ngingetin saya. Makasih bang, ini baru suami adik nih. Sang anak melihat, oh gitu ya kalau diingatkan. Di lain waktu sang suami melakukan kesalahan, abang nggak boleh bang gitu, ya Allah abang, astagfirullah bang, nggak boleh dong gitu bang. Ya Allah, langsung tiba-tiba ngecup kening sang istri, makasih sayang telah ngingetin abang nih, ini baru istri abang nih. Anak melihat, oh gitu ya lo diingatkan. Kalau sering melihat pemandangan indah semacam ini, mustahil anak membantah di saat diingat ke orang tua. Contoh yang ini sederhana. Kadang kita ini Masya Allah ngasih contoh, coba saja seorang istri diingatkan sama suaminya, adek gak boleh itu, alah semuanya gak boleh, gak boleh, gak boleh, terus yang boleh apa? Model orang buton ada begitu. Kenapa Pak? Anda tanya ibu-ibu, Bapak tidak usah jawab. Jawab Mama, itu bukan sebuah kebaikan, Bu. Dia menganggap sepele karena egonya dia merasa tidak ditegur, karena kita akan beri contoh. Iya abang, tapi ada semuanya nggak boleh, boleh dilarang semuanya. Yang boleh apa? Atau tidak ngomong, Bu, tapi mukanya masam, naruh macam berubah. Ya. Ada suami juga demikian, kalau diingatkan sama sang istri langsung, perempuan banyak ngomong, dia kok didengar oleh seorang anak, racun langsung masuk otak anak Anda. Dia itu muqaddimah, membangkang di saat diingatkan. Kenapa? Ada contohnya kok. Ada contohnya. Ini sederhana hidup rumah tangga begitu. Maka ayo kita koreksi diri kita sendiri. Tidak perlu ngoreksi orang. Ada orang sok mungkin merasa dia seorang ustadz, punya ilmu. Ya, semakin punya ilmu harus semakin lembut kok. Saya kan belum orang Islam harus gagah perkasa, Nabi kurang gagah apa?
Sampai begitu gagahnya Nabi gini, sifat orang nyifati Nabi. Nabi Muhammad itu begitu gagah beraninya di dalam peperangan seperti seolah tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau Nabi sudah di rumah begitu mesra dan indahnya seperti tidak pernah kenal peperangan. Kurang apa? Mau sok-sokan. Di rumah pasti kelihatan Allah. Sudah mukanya serem ditambah serem lagi. Nggak berlaku betul Pak. Anda koreksi diri Anda, nggak perlu orang lain. Anda. Kita perlu merubah hidup kita ini. Kenapa? Hari ini rumah kita sudah kalah dengan alam maya. Nyatanya harus indah untuk kita kembalikan rumah tangga. Ibu nggak usah kebayang istri suami ibu, nggak, ibu sendiri sudah. Sayangannya Anda. Suami Anda dengar sendiri kok. Kemudian, ini singkat, biasanya panjang begini karena kita pengen beberapa menit lagi sudah selesai. Kemudian selebihnya Bu ya, itu tolong jangan biasa ngomong kasar dan juga jangan merendahkan. Merendahkan itu menyakitkan. Kadang-kadang Masya Allah laki-laki kadang-kadang mengucapkan kalimat yang bikin orang sakit hati. Kadang di saat-saat indah-indahnya suasana. Suatu ketika seorang perempuan Bu, seorang perempuan lagi bersemangat hubungan suami istri. Cuma dasar sang suami ini mulutnya itu tajam ngomong, mulutmu bau banget. Allah Akbar. Padahal mulutnya dia lebih bau barangkali. Atau mohon maaf keringatmu bau banget. Subhanallah. Kalau istrimu patung nggak akan berbau, nggak akan keringat. Istrimu manusia Pak, makanya berkeringat. Bener manusia itu. Cuman manusia biarpun sebersih apapun ada saat kotor loh ya. Anda tahan, tidak usah Anda sebut itu semuanya. Karena apa? Anda juga punya. Cuman maksud kami apa? Ada orang ngomongnya celekit. Sampai seorang perempuan akhirnya Buya betul. Di saat saya hubungan dengan suami saya betul-betul jadi dingin kan, kena mentalnya. Karena pas saya hubungan tiba-tiba suami saya berkomentar tentang yang saya miliki, kalimat yang tidak enak. Kenapa kok begini? Kenapa ini? Allah, sakit hati saya Buya. Sama seorang suami juga ada ngadu pada kami, Buya, saya itu padahal waktu itu normal-normal saja, agar tapi akhir-akhir ini saya memang tidak semangat dengan istri saya. Kenapa? Waktu lagi hubungan asik-asik dikomentari oleh sang istri tentang yang tidak nyaman. Itu namanya mulut tajam. Ada hubungan suami istri pun ada, biarpun suami itu istri itu ada sesaat beda, sesaat ini itu wajar. Cuman dasar mulutnya itu nggak bisa kecuali komentar. Itu yang mulut jelek. Kan ada Bu orang mulutnya jelek, jadi kalau komentar sama temennya itu mesti jelek. Kenapa kamu sekarang gemuk banget? Kenapa kamu kurus banget? Padahal dari tadi itu jerawatnya ditutup. Kenapa jerawatan? Lihat, orang kok mulutnya celaka-celkit, suka nyakiti orang lain, apalagi pasangan. Jangan sebut kekurangan pasangan. Kalau engkau menemukan kekurangan pasanganmu, kursa fisik misalnya, jangan kau sebut sampai engkau mati. Kalau mengingatkan dengan cara halus itu boleh mengingatkan. Mengingatkan dengan cara halus agar tidak tersinggung. Jangan bicara yang menyakitkan. Hati-hati. Pasanganmu kadang ngomong seenaknya, tutur kata, kita rubah mulai hari ini. Kadang nggak sadar sehingga kemudian istrinya ketawa, dipikir ketawa itu sedang sakit, cuman dia menahan sakitnya, tutur ketawa, iya ketawa, pada sakit hati dia. Aku dibilang begitu. Sama suami juga begitu, kurang ajar. Aku dibilang begitu. Dan perlu kita membiasakan ngomong yang lembut, ngomong yang baik, ngomong yang tidak menyakitkan. Dimulai dari rumah tangga kita, kemudian sampai ke orang, kepada teman dan seterusnya. Gojlokan di rumah ada, gojlokan atau namanya apa? Gurauan di rumah ada batasnya. Sampai naudzubillah gurauan, ada orang posting, ini pendidikan dari mana kok bodoh sekali. Misalnya mohon maaf, biarpun itu biasa, nggak pantas juga. Anda mohon maaf, itu milik apa? Buang angin depan pasangan. Kalau sudah nggak punya rasa malu, sebenarnya hal yang nggak baik kok. Jangan dianggap sepele loh ya. Jangan dianggap sepele. Berarti Anda sebenarnya tidak menghargai dia. Coba Anda berani buang angin depan ustadz Anda? Nggak berani. Berarti istri Anda sudah rendah, nggak pantas. Jangan dianggap sepele. Ini pembiasaan. Bukan masalah halal haram, pembiasaan. Berarti kamu tidak menghargai dia. Cuman ada sesuatu. Kalau kamu belum berani buang angin depan muka istrimu, berarti kamu belum benar-benar sehati. Sebab kalau memang sehati nggak akan marah dibuang
angin mukanya, kurang ajar sekali dia. Pendidikan dari mana itu? Bahkan mungkin sudah tidak punya rasa malu, nggak ada rasa malu. Ya kalau nggak sengaja, namanya manusia. Itu pun seorang istri yang baik, suaminya buang angin sampai keluar suara, nggak sengaja, pura-pura nggak denger kok. Ini urusan begini perlu dipikirkan loh ya. Jangan-jangan, oh dia biasa aja. Ya itulah yang repot orang dibenahi. Oh gitu aja, ya sudah. Yang ngomong begitu yang repot, memang repot. Ini untuk menjadi hidup lebih baik. Ya. Kemudian ibu-ibu yang solehah, jangan dengan suami ya tampakkan keceriaan. Bapak-bapak juga ceria, nggak usah lah pakai serem-sereman deh. Ibu juga nggak perlulah gampang dikit-dikit cemberut. Saya bilang, kalau saya amati ibu, tidak ada orang yang paling bodoh, perempuan yang paling bodoh yang suka cemberut. Gimana tidak bodoh, Bu? Perempuan itu umumnya pengen dandan biar tampak apa yuk? Cantik. Kan begitu, dandan macam-macam biar tampak cantik. Pengen tahu mulai kapan cemberut bikin cantik? Saat cantik kayak apapun cemberut langsung berubah. Kenapa ibu kok hobi begitu? Kan bodoh dia sebenarnya. Padahal kalau cemberutnya seorang istri bagi seorang suami kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sakit suami, aduh cemberut lagi. Betul Pak? Tidak berani diancam. Kurang lebih begitu Bu. Kita pengen biasakan yang baik. Sederhana sebetulnya, cuman harus kita mulai. Kadang guyonnya kasar, lempar bantal, jedak-jeduk dan sebagainya. Enggak. Bergurau oke, tapi yang indah. Kemudian setelah itu urusan dengan anak-anak. Tolong ibu dengan anak-anak. Ibu, tutur kata itu berlaku pada anak-anak. Jangan biasa patahkan mental anak-anak Anda. Hari ini kita perlu dengan anak-anak bersaing dengan, biarpun kita tetap kalah, tapi kita harus mencoba mengembalikan anak ke alam nyata. Misalnya kalau ibu nyuruh anak beli bawang, kayak kadang-kadang ibu-ibu itu biasa saja. Mi, ini bawangnya mi, ya. Taruh meja. Susah ngasih like sama bintang atau apa. Sehingga anak mengatakan kalau sama mama susah, mending pakai medsos, saya ngakuin apa saja langsung di like, di love, dikasih bintang. Sama suaminya, sama ibunya nggak pernah dapat apresiasi. Maksudnya apa? Ayo kita anggap mereka, kinerja mereka, kita pandang, kita sering melihat anak-anak kita dengan kasih. Bahkan kadang-kadang seorang ibu mematahkan hati anak, misalnya begini bapak-bapak. Misalnya rumahnya kotor, sayang, tolong bantu nih Umi, lantainya kotor, siapa nyapu? Ya Mi, saya Mi. Ada yang satu nyapu. Selesai bersih. Setelah selesai bersih, sang ibu nih ya, Mi sudah Mi. Ya, ya yang, gitu dong. Pas ibu Umi, sang ibu jalan, tiba-tiba ada tempat yang masih kotor, agak licin, mau kepleset, mulai emosi. Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu tuh yang bersih, kalau nggak bersih, mending gak usah nyapu sekali. Ini action model ibu-ibu. Kenapa harus seperti itu? Emosi dinaikkan. Coba, kalau seperti itu anak bakal patah. Sehingga besok kalau ngerjakan, sama mama nggak ada yang benar, sana terus. Ayo. Dan itu kadang orang tua nggak sadar, tiba-tiba ekstra. Coba diganti, sayang siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Masya Allah, Naomi, makasih, cantik, solehah. Makasih ya, sampai kecuali. Cuma nanti sayang, kalau nyapu jangan ditinggal begini. Umi hampir kepleset, langsung lari dia, ngambil sapu lagi. Kita perlu cara hidup sederhana dengan anak. Kemudian yang kedua, jangan suka dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Kamu kenapa tidak kayak dia? Langsung ujung-ujungnya dendam. Ya dia lagi, dia itu ya dia tuh gendong tuh, ambil tuh, marah. Nggak perlu. Suka bandingkan kadang-kadang, maksudnya pengen ngasih motivasi. Kemudian yang terakhir, hadir dalam kehidupan anak-anak. Maksudnya apa hadir ini? Sering membersamai. Biarpun anak ini di pondok, waktu pulang ke rumah bersamai. Kalau lagi anak belajar dan sebagainya, Anda sering dekat dengan mereka, Bu. Alhamdulillah saya punya umi waktu saya masih di pondok, sebelum di rumah, sebelum di pondok. Umi kami hampir tidak pernah tidak terlihat di samping kanan saya. Waktu itu adalah saya kursi, beliau agak rendah di samping. Dan sesaat selalu ada yang merayap di leher. Di saat kita mulai merasa ngantuk itu langsung ada merayap di leher. Tangan umi kami.
Dan memang ibu, hari ini kita harus merubah urusan kita dengan anak-anak kita. Sampai kami sampaikan, Bapak, Ibu, jika Anda menemani Anda yang lagi browsing internet, Anda duduk di sampingnya sambil membelai, maka itu jauh lebih bagus daripada Anda sholat berokaat-rokaat. Kenapa? Agar anak Anda terpantau dan membangun kedekatan. Dan Anda pun kalau ngomong sama anak nggak cukup dengan kalimat lembut hari ini. Jadi kadang-kadang belajar sana lo ya, belajar. Kadang-kadang ngomong, ibunya main handphone sama, sana belajar, biar gak bodoh kayak uminya tuh, kamu biar pinter. Ya memangnya bodoh, nyuruhnya pakai. Ngomong lembut ternyata masih kurang, sana lah. Ngomong kasar salah, jelas. Ngomong yang lembut, kalau sekarang ditambah dengan ini, sentuhan tangan. Sayang, ayo belajar sayang, yuk. Bangun keindahan mulai hari ini, kita merubah perlahan demi perlahan. Dengan cucu, dengan anak. Sayang, ya soal ngaji yuk, makasih ya. Kalau sudah berangkat, Masya Allah, makasih anak Umi. Memberikan apresiasi. Agar apa? Agar alam nyatanya enak. Hari ini permasalahan mereka tenggelam di alam maya. Sudah sampai di sini insya Allah. Oke, ada seberapa jam untuk tanya jawab. Setelah itu kita tutup doa. Dan kami ada acara, karena ada acara lanjutan dengan di Cirebon sana, ada live setelah ini. Mohon maaf, kita habis langsung keluar, kita ada kegiatan baru lagi. Karena biarpun kami pergi, ada kegiatan rutin di Al-Bahjah TV, tidak boleh kita tinggalkan. Ada nanti, Anda bisa memantau Al-Bahjah TV ini. Nanti kita akan masuk kamar, kita akan isi lagi. Jadi ada seperempat jam yang boleh tanya. Masih banyak Bu, Pak, kalau urusan rumah tangga, kita ingin tip-tip yang indah. Biasanya kita adakan di beberapa tempat itu dengan waktu yang panjang. Tapi paling tidak ini adalah modal pertama. Di rumah Anda harus indah, baik, lembut, ngomong yang enak, insya Allah. Mulai dari yang kecil inilah Anda akan menemukan keindahan di dalam keluarga. Masya Allah. Ini saja mau ditanyakan, silakan. Satu-satu selesai. Itu Ibu Solehah di ujung sana. Tidak boleh bicara tentang aib pribadi, aib keluarga dan sebagainya. Terlanjur ngomong repot nanti. Buya suami saya begitu, waduh langsung bubar ini. Saya ingat. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pertanyaan, izin saya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau telah hadir di daerah kami Kabupaten Selatan, karena ini momen mungkin akan sulit untuk terjadi dua atau tiga kali kemudian. Ini kesempatan kami untuk mengajukan pertanyaan apa yang saya berikan Bu ya. Baik, pertanyaan saya adalah ini sebenarnya pertanyaan tadi kan beliau banyak menjelaskan tentang rumah tangga. Ini pertanyaan dari perempuan yang belum rumah tangga Bu ya. Mana? Menuntut? Baik, gimana silakan. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kami seorang muslimah menjaga agar tetap istiqomah di zaman ketika media sosial itu seorang menjadi keterbukaan sebagai kebutuhan dari seseorang, apalagi kami perempuan. Ketika memilih untuk tidak banyak menampilkan diri dengan dari untuk menjaga rasa malu dan kehormatan kami sebagai perempuan, tapi di sisi lain kami juga khawatir karena biasa kami dianggap tidak gaul, kemudian juga kami dianggap kaku, perempuan kaku, tidak mengikuti perkembangan zaman. Kami juga kekhawatiran itu kami suka diberitahu bahwa nanti sulit ketemu jodohnya kalau terlalu tertutup, terlalu kaku seperti itu. Baik. Jadi bagaimana caranya menjaga hati agar tetap yakin bahwa mempertahankan prinsip tidak akan membuat kita kehilangan takdir terbaik di sisi Allah.
Masya Allah. Baik. Satu aja cukup mungkin. Kasihan. Baik. Pertanyaan kedua, apakah mungkin bagi kami yang masih dari ilmu dan banyak kekurangan ini bisa termasuk di golongan di mana apakah sama dengan ulun ini syaidah Khadijah dan syaidah Fatimah di akhirat kelak. Baik. Amalan apa yang bisa meningkatkan kami kepada mereka? Terima kasih. Masya Allah. Baik. Jadi gini ibu yang solehah. Wanita di abad ini, di zaman ini, sebenarnya bukan wanita saja, kaum pria. Secara umum, medsos, atau mungkin kalau kita persempit lagi, handphone yang ada di tangan kita, itu sudah keluar dari fungsinya. Sebetulnya pada dasarnya, awal adanya handphone itu kan maksudnya, dengan handphone ini agar mengurangi kesibukan kita. Dari kita harus pergi ke sana cukup telepon, gitu kan? Jadi handphone dulu itu aslinya untuk mengurangi kesibukan kita. Akan tapi karena bodohnya kita, hari ini kita menjadi sibuk dengan handphone. Sudah keluar daripada fungsi yang sesungguhnya. Bangun tidur yang dilihat handphone dulu. Nggak bisa enggak. Kemudian belum lagi nanti kalau sudah bicara medsos itu lebih luas lagi. Mulai dari kita dengar gosip, bicara nggak benar dan lain sebagainya. Dan tidak banyak manfaatnya. Manfaat yang sesungguhnya adalah dari belajar dari guru talaki. Ada masalah informasi untuk agar tidak ketinggalan, tidak harus kita tenggelam dunia medsos kok. Dan ini memang kita ingatkan pada anak-anak, kalau pengen sukses kurangi medsos. Itu bahaya menghabilkan menyita waktu. Apalagi nanti tenggelam dalam men-scroll, memutar berita, itu nggak baca. Jajak otak kita untuk menjadi lebih bodoh tuh membaca. Itu lihat lap apa namanya, nyekrol YouTube atau lap, itu adalah berjam-jam nggak sadar. Bodoh. Apalagi nanti hal negatif, yang positif saja. Ibu saya pribadi, mungkin orang lihat saya kan ustadz ibaratnya begitu. Saya itu kalau mau nulis, itu saya ngerti di WhatsApp saya ini nanti ada banyak laporan dari Al-Bajah sana, Al-Bajah ini laporan. Ini kalau sudah saya dekat handphone nggak bisa nulis, apalagi baca buku. Jadi langsung tak lempar ke atas kasur begitu, agak jauh-jauh saya baru nulis. Padahal isinya di handphone saya itu adalah tentang WhatsApp itu loh, informasi. Itu mengganggu, bayangkan Bu. Belum lagi Masya Allah handphone hari ini luar biasa. Kelihatannya suami istri di rumah bareng-bareng, tak taunya apa? Bukan indah, sang ibu di depan ruang tamu, depan televisi, sang ayah di teras, anaknya di kamar main handphone sendiri-sendiri, ngomong aja pakai WhatsApp. Masya Allah dungunya, mana kemesraan? Betul saya bahas masalah ini. Kemudian kalau anda sendiri tidak bisa berpuasa dari hal ini, bagaimana anda akan beri contoh kepada anak-anak anda? Hari ini anak anda, bagaimana anda melarang anda untuk sering-sering dengan medsos? Nggak bisa. Wong ibunya biasa dengan medsos. Bahkan ada rambu-rambu Bu, mungkin di rumah kita hari ini kita buat perubahan. Saya membaca satu catatan, ini sudah 10 tahun yang lalu ya, catatan orang perempuan Amerika. Seharusnya itu sangat wajib muncul dari otak seorang muslimah, seorang perempuan Amerika, rupanya buat catatan. Begitu bahayanya handphone waktu itu, dia menyifati itu. Maka tolong, janganlah kau berikan anakmu handphone, paling tidak dengan 10 catatan. Ini orang kafir ya. Yang pertama, katakan pada anakmu, ini handphone mama bukan handphone kamu sayang. Yang kedua, tidak boleh pakai pin sayang. Yang ketiga, di rumah harus letakkan di tempat yang sudah kita sepakati. Yang keenam, mama boleh buka kapan saja. Dan tidak boleh menghapus kalau ini sudah orang kafir loh ya. Orang kafir ngerti bahayanya. Anak kita, orang kita latah. Sudah begitu membangun ayat baik. Ini saya membaca berita sudah lama 10 tahun yang lalu. Belum lebih dahsyat seperti hari ini. 10 atau 15 tahun yang lalu. Artinya kita harus memulai, kalau di rumah kita, Anda harus malu wahai ibu yang solehah, di saat Anda melihat handphone lalu kelihatan oleh anak-anak Anda. Itu pelajaran pertama. Lagi sampai suatu ketika ada orang posting pada kami, Buya tuh lihat seorang ibu
Sampai anaknya mau ngomong saja ngerangkul, mama, mama, ditarik itu gini, hebat istiqomahnya, mama, mama, handphonenya enggak bergerak. Sampai mau masak, bikin nasi goreng itu nempel di sini handphonenya. Masuk jilbabnya sini. Kebayang orangnya. Di depan suaminya, Masya Allah, di depan istrinya, saya menganggap tidak menghargai kok. Ada pasangannya megang handphone gak malu. Ini bagaimana ini? Hidupmu tuh hidup kayak apa? Sudah gak bisa ngomong mesra lagi kayaknya. Minta izin dong. Abang, ini ada telepon dari kakak saya. Iya, selesai, masukkan, selesai. Kalau ada bunyi telepon dari bang, mau ngangkat telepon bang. Iya, minta izin dong. Masya Allah, delay saya di bandara, di delay. Sudah kita di delay 2 jam lebih. Delay 2 jam, di depan suami istri. Dari awal akhir tidak ada omongan. Ajib, hebat betul dia puasa ngomong kayak Siti Maryam. Nggak ngomong. Ketawa-ketawa sendiri main handphone. Ya Allah, ini di depan umum begini, di rumah bagaimana kira-kira? Jadi urusan medsos, Anda tidak terlalu takut kalau seandainya Anda tidak kenal medsos, kemudian Anda dianggap ketinggalan zaman. Enggak, bukan itu. Kehebatan Anda itu menjadikan hebat. Saya pribadi selalu mengatakan pada orang, Anda boleh melek teknologi, tapi tidak harus kita tahu semuanya kok. Saya itu tidak ngerti dunia edit, dunia ini, password saja kadang-kadang kita sering lupa. Tapi untuk bisa punya televisi, medsos semuanya, tidak harus saya tangani sendiri. Untuk mengontrol semuanya, kalau saya harus mengontrol medsos saya tidak ngajar, tidak bisa ceramah. Ngontrol setiap hari, lihat komentar, stres, sakit kepala. Saya hampir tidak pernah lihat YouTube. Ini ada tim bekerja. Karena saya itu ngerusak, ngabisin waktu saya. Khususnya dengan anak-anak Anda. Anda harus malu di depan anak Anda pegang. Apalagi biarpun YouTube-nya ceramah Buya Yahya, Anda kalau ada suami, jangan suami dulu, gak usah ceramah Buya Yahya. Paham gak? Kecuali nonton bareng, hati-hati. Saya pengen mengembalikan Anda kepada pasangan Anda. Alasannya ngaji, entang bang, ini mau pengajian, Buya ini. Enggak, suami dulu. Kecuali Anda nonton bareng, abang, yuk nonton bareng, baru bener. Digedekan suaranya, anak tahu. Kalau Anda di pojok lihat begini, sang anak komentar, mama nonton apa tuh? Sembunyi-sembunyi. Langsung, karena dia punya pengalaman busuk juga. Berarti disamakan ibunya. Ya, jadi Anda tidak usah terlalu takut kalau dibilang Anda ketinggalan zaman. Di saat Anda kurang berusaha dengan medsos, bahkan mungkin kayaknya bapak-bapak ini yang punya anak laki-laki, nanti kalau cari menantu yang nggak pernah senang handphone, syaratnya. Cocok, setuju? Tuh kan, gitu. Berarti sebenarnya dia pengen istrinya begitu. Kemudian, untuk mengurangi kalau Anda langsung putus gak, maka dulu saya bicara tentang wanita karir. Satu aja pertanyaannya, selesai nanti gak usah jawab. Wanita karir itu kan Masya Allah. Ulama berbicara tentang wanita. Bolehkah wanita menjadi wanita karir, berkarir? Dulu kami sampaikan, wanita karir boleh, tapi dengan beberapa catatan. Satu, izin suami. Yang kedua, tempatnya terhormat. Yang ketiga, halal kerjaannya. Yang keempat, tidak meninggalkan pekerjaan yang lebih penting lagi. Yang kelima, wanita karir. Yang kelima, tidak. Ini lebih penting yang kelima dari syarat yang lainnya. Apa itu? Tidak boleh menjadi sebab sombong pada suaminya. Sebab biasanya kalau seorang perempuan mulai gajinya tinggi tuh lihat nadanya kalau ngomong tinggi, perilakunya berubah. Betul Bu? Ibu yang baik Anda insyaf. Tidak boleh. Kadang semacam itu, gara-gara sudah mulai tinggi langsung berubah. Nah, kami ingatkan kalau Anda ternyata gajinya lebih tinggi, alhamdulillah Bu, jangan tambah congkak, malah semakin tawaduk pada suami. Bukan ini yang kami maksud. Jadi akhirnya kami berpikir wanita berkarir itu penting. Biarpun karir bukan harus maksudnya jadi DPR, menteri, enggak. Punya kegiatan positif selain alam maya. Ibu di rumah jangan terlalu bangga, wahai bapak, kalau istri Anda di rumah nggak keluar kemana-mana. Kalau Anda kasih handphone, enggak. Handphone ngajak kemana-mana dia. Handphone memberitahu mana-mana, enggak. No. Jangan bangga, oh istriku di rumah, Masya Allah, handphone, no. Suruh bikin bakwan 100 nanti dibagi-bagi tetangga. Bakwan tahu enggak? Tahu bakwan? Apa di sini? Combro. Ote-ote sama bahasa Jawa iku. Ote-ote temannya onde-onde. Makanya. Nggak, ibaratnya begini Ibu soleha. Anda punya aktivitas, justru senang. Ibu berkarir. Bikin roti, bikin apa.
yang tidak ada urusan dengan handphone. Biar Anda punya kesibukan, nyapu, bersih-bersih, itu lebih bagus. Supaya Anda jauh dari handphone tadi. Coba bayangkan alangkah solehahnya perempuan ini. Setiap hari, pokoknya saya pengen bikin bakwan 100 biji. Terus, saya lihat di sana ada anak yatim piatu, saya kirimi. Allah, suaminya. Jadi jangan bangga Pak kalau ternyata istri di rumah di rumah tapi main handphone dong. Dia bisa melihat macam-macam di situ. Sama seorang suami kalau sudah mulai menyendiri jadi handphone merusak. Makanya kita perlu bijak menggunakan handphone. Bijak menggunakan handphone. Jadi nggak usah gelisah Bu, nggak usah pengen tahu saya nggak jadi kurang pengalaman, jadi orang kuper, nggak kena medsos. Sampai hari ini Bu, saya tidak bisa buka di TikTok saya. Kalau tidak di handphone yang sudah dipasang, apa itu namanya? Handphone yang dipasang itu baru saya bisa lihat TikTok. Tapi tidak gatel Bu. Saya tidak pernah, nggak ada yang bilang saya ketinggalan teknologi. Saya punya ada. Insya Allah Ibu solehah, lanjutkan kesolehannya. Tapi Anda tidak usah merasa minder kalau tidak muncul di medsos. Tidak usah pamer wajah segala macam, nggak ada perlunya juga. Bukankah engkau hanya minta suamimu, privasi suamimu kan? Selesai. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh ya bisa dong. Khadijah hari ini ada. Untuk menjadi Fatimah Zahra hari ini ada. Bukan masalah ilmunya saja, akan tapi akhlakku. Yang tadi kami sampaikan dengan suami yang baik. Sholat mungkin pas-pasan. Sholat 5 waktu plus qobliyah ba'diyah ringan-ringan. Tapi ternyata tutur kata melembut kepada suami baik, mesra, pada kakek adik ipar juga maksudnya kepada saudara membantu, kepada mertua baik, kepada tetangga baik. Itulah Fatimah hari ini, Khadijah hari ini. Jangan bayangkan Khadijah itu kayak apa sih? Yang dimaksud adalah Anda baik yang kami sebutkan tadi. Bisa. Fatimah hari ini menjaga mata tidak. Kalau saya buka handphone kan liar nanti. Saya ngelihat laki-laki banyak dong. Nggak bisa dong. Mataku hanya untuk suamiku dong. Bisa, jangan khawatir. Anda bisa menjadi Fatimatul Yawm, Zahra Khadijatul Yawm. Anda menjadi Fatimah hari ini, Khadijah hari ini bisa. Dengan akhlak mulia Anda. Dan bisa semuanya. Kemudian laki-laki, tolong untuk menjadikan kita di rumah semakin indah. Yang terakhir sekaligus jadi penutup adalah apa? Jaga mata Anda. Kalau mata Anda umbar kepada yang haram, yang halal jadi tidak indah. Jangan dianggap sepele masalah ini. Seorang suami kok tiba-tiba ngajak istrinya nonton film kotor, film nggak pantas, itu adalah suami yang paling bodoh. Karena apa? Ngajari istrinya untuk melihat sesuatu yang lebih bagus daripada yang ia punya. Akhirnya istrinya ngomong, oh ternyata milik suamiku tidak seberapa. Naudzubillah. Naudzubillah, bisa komentar begitu. Maksudnya gantengnya kan tidak seperti yang di film. Badannya nggak sih, sama seorang suami ngajak istrinya, bodoh sekali. Sebentar dalam Al-Quran dikatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, kaum pria tutup matamu dari yang haram, yang halal semakin indah. Jangan dengar fatwa ustadz yang mengatakan enggak boleh, enggak apa-apa suami istri. Bodohnya kelewat ini. Mustahil, ini fantasinya, kebaya. Sehingga yang indah, yang halal menjadi tidak indah. Kenapa? Kebayang yang tidak ia miliki. Macam-macam, na'udzubillah. Rusak mentalnya. Jangan dianggap sepele. Maka Al-Quran indah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jaga matamu agar semakin indah yang halal. Seorang wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihin. Perempuan jaga matanya agar semakin indah pasangannya. Kita sendiri yang buat keindahan. Kalau sudah kita umbar dengan yang haram, rusaklah kita. Na'udzubillah. Ini saja cukup diwakili oleh ibu-ibu. Kalau mau marah lagi ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Cukup insyaAllah. Salehah, makasih ibu yang salehah. Salam buat suami. Kalau salaman, Allah ganti yang suaminya diangkat derajat, Allah muliakan semuanya. InsyaAllah beri segala kebaikan. Yang lain, Allah beri kemudahan dalam segala urusan. Yang masih punya rumah tangga, bahagia dunia akhirat. Makasih banyak. Gimana? Ibu boleh di luar majelis tanyanya. Sudah. Sudah kayaknya. Apa lagi? Ada mau tanya lagi? Ada ibu-ibu mau tanya tadi?
Boleh satu bolehlah bapak-bapak, tapi nanti saja pendek nih. Biar adil. Kalau bapak-bapak nggak apa, sudah diwakili ibu-ibu selesai. Biar dua lah minimal. Bapak-bapaknya bapak sabar banget, enak banget. Kayak terwakili ibu-ibu boleh. Nggak ada bapak-bapak, bismillah. Lebih enak dengar pak ya, silakan. Ibu yang tanya. Kasih ibu-ibu serang, wakili. Terus kayak terakhir ya. Salam wabarakatuh. Gimana? Sudah 16 tahun saya tinggal di Bogor, dan pertama kali saya tinggal di Bogor, saya kedatangan anak kecil yang mana pada saat itu saya selesai sholat duha. Dan pada saat selesai sholat duha, biasanya saya membaca surat Ar-Rahman dan Al-Fatihah. Nah pada saat itu datang anak kecil meminta kepada saya, Bu, bisakah saya mengaji? Sementara saya ini mu'alaf masih harus belajar. Dan pada saat itu saya tanya kenapa tidak mengaji di masjid. Kalau di masjid orang tua saya tidak bisa membayar. Bayar. Iya, maksudnya impaknya mungkin biar. Nah, pada saat itu saya pun menjawab kalau memang seperti itu boleh nanti habis asar dan nah, pada saat itu Buya saya mengajar ngaji dan sampai sekarang pun kenapa saya masih bertinggal di bau-bau? Karena hati saya merasa kalau orang Jawa bilang babat alas. Saya orang Jawa juga, orang Surabaya. Nah pada saat itu saya melihat di lingkungan saya yang mana lingkungan tempat saya tinggal yaitu di daerah utara itu kebanyakan ibu-ibunya mohon sekali. Kalau bapaknya berangkat kerja, ibu-ibunya duduk, ada yang naik komel, kalau jalan yang pada saat itu saya merasa terpanggil bagaimana untuk mengajak ibu-ibu ini supaya meninggalkan keluarga. Alhamdulillah, semenjak saya tinggal di situ, ibu-ibunya sudah mulai mengaji. Bahkan anak-anaknya setiap asar kalau orang Jawa itu biasanya sudah bersih. Tapi di sini habis maghrib itu anak-anak masih keliaran. Itu dia. Makanya saya terpanggil mengajarkan ngaji sampai sekarang. Saya membuka TPI. Yang mana TPI itu sampai sekarang di bawah saya masih kontak. Dan alhamdulillah saya sudah bisa bertanya di Palembang. Rencana saya ya mau saya bangun TPI di sini karena saya di sini belum ada tempat panti asuhan untuk yatim piatu. Sementara saya di bawah bukan panti asuhan yatim piatu. Jadi saya ingin ibu saya ini khususnya ada penampungan yatim piatu dan untuk tempat mengaji yang mengaji gratis seperti yang saya laksanakan di bawah sampai sekarang ini. Itu yang menjadi beban pikiran saya. Baik. Lalu yang kedua ya ada jamaah saya yang mengatakan bahwa Ustazah ini sering disedekahi kenapa tidak bisa bangun TPI yang di Palembang. Karena saya ini punya kandungan anak-anak yatim. Jadi setiap sedekah itu saya bagi anak-anak yatim dan kembali. Baik. Itu yang saya tanyakan bagaimana hukumnya apabila sedekah itu saya bagi untuk pembangunan dan anak yatim yang sampai sekarang berada dengan saya. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah angkat derajat. Luar biasa, ibu yang solehah. Insya Allah semoga bisa istiqomah. Mu'alaf dosanya lebih sedikit daripada saya. Karena kalau orang mu'alaf kan masuk Islam itu langsung dihapus dosanya. Baru saat itu baru mulai dihitung. Kemudian beliau Masya Allah biarpun mu'alaf bisa berjuang, semoga istiqomah dan beri keikhlasan. Dan bisa dicontoh oleh yang lain. Kemudian untuk kerinduan membuat panti asuhan itu hal yang baik. Cuman saya ingatkan kalau Anda ngurusi anak yatim piatu jangan diyatim-yatimkan.
Nggak usah dibilang kemana-mana dibilang yatim piatu. Nggak, bapaknya adalah saya, ibunya adalah Anda. Tersiksa dia setiap hari bilang yatim, 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 piatu, piatu, piatu. Sembunyikan di balik orang-orang yang punya bapak dan ibu. Nggak perlulah pakai semacam itu. Kenapa? Sedih dia. Bahkan kan, kemudian juga hati-hati ngurusi anak yatim, karena banyak ini anak yatim itu terdolimi, bahkan bisa menjadi alat untuk mencari duit, karena namanya anak yatim itu orang semuanya ternyuk, sehingga anak yatimnya makan kerupuk, pak pengasuhnya sudah beli mobil. Naudzubillah, ini neraka luar biasa. Baik, kalau ngurusi anak yatim harus kaya dulu. Kalau tidak kaya, hati-hati. Kalau Anda makan boleh, tapi makannya sama dengan makan mereka. Dan kalau Anda bagi-bagi boleh. Maksudnya uang yang Anda dapat memang untuk mereka, ya Anda berikan kepada mereka. Kalau tujuannya bangunan, harus diarahkan ke bangunan. Nah, kalau urusan itu ibu, lebih baik buat panitia. Ibu udah usah megang duitnya dah, biar tidak curigai sama orang. Saya ada pondok bu, banyak pondok dari Jawa Timur jadi. Dan insya Allah saya pengen buat pondok di sini nanti. Tapi nanti bendaharanya ya orang sini semuanya orang sini. Tidak usah saya megang duit bu. Kocak saya terlalu sempit. Jadi memang urusan uang itu penting sekali bu, masalah amanah. Nggak cukup, orang percaya tidak, harus ada bukti. Bahasanya ini loh uang masuk begini, dilihat oleh yang lainnya, jangan sendiri. Kalau Anda sendiri jadi tempat kecurigaan. Baik insya Allah, ibu tulus insya Allah dijaga oleh Allah. Kemudian kami sampaikan kepada semuanya, kami tadi dulu dengan Pak Bupati, dan juga yang lainnya nanti, kami rindu membuat suatu program yang besar. Pesantren tidak tahu dibutuhkan bagian mana. Di dalamnya anak belajar, termasuk nanti yatim-yatim bisa masuk di dalamnya tanpa harus pakai label yatim. Kemudian juga kami himbau untuk bisa mendukung program-program seperti tadi. Bukan harus pondok kami, tidak. Kemudian kalau sudah ada ustadz tolong dukung, tidak harus kami. Kita ingin marak lebih semangat untuk dukung program dakwah, program pengajian, program mengenalkan kepada Allah. Insya Allah kita ingin buat sekolah, tapi sekolah yang kita bangun kalau di sini nanti pengennya adalah sekolah yang menghantarkan anaknya bisa jadi insinyur, jadi dokter, dan seterusnya. Formal, tapi ada roh agamanya. Kalau syariah nanti kirim ke Cirebon sana untuk belajar syariah. Kemudian bagaimana caranya? Kita ingin dari kocek hamba Allah, biarpun kita bicara dengan Pak Bupati, bukan dana dari negara nanti. Kita pengen Pak Bupati dan yang lainnya menggerakkan hamba terkasihnya. Jadi bukan dari dana pemerintah. Dana pemerintah tidak. Kami rindu koceknya hamba Allah. Yang kaya-kaya ayo bangun. Dan mereka masuk di dalamnya, bukan sekedar membantu. Oh, ini lebih dahsyat lagi, merasa memiliki. Oh, bisa nanti insya Allah, jangan khawatir. Kemudian nanti ini, di sini akan menjadi tempat bertemunya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Insya Allah, maka yang punya tanah, ayo sodorkan tanah. Saya punya rezeki, Anda masuk di dalamnya, maka nanti kita akan buat tim di sini. Tim kebersamaan. Tapi mohon, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru di tempatnya, jangan putus urusanmu dengan gurumu hanya karena ingin bergabung dengan kami. Sebab gurumu yang istimewa. Kami adalah tambahan. Kami tidak ingin merusak hubungan Anda dengan guru Anda. Hati-hati. Guru Anda. Ya ini saja insya Allah. Mohon siap, mohon pesantren insya Allah. Paling tidak anak Anda dimasukkan nanti. Cucu Anda. Nanti memang kalau formal ya pendidikan akademia yang bagus kalau bisa. Sampai nanti targetnya kampus besar harus gitu dong. Tapi harus kenal Allah, kenal Rasulullah dan seterusnya, akhlak yang mulia. Rindu insya Allah. Makasih Pak Bupati dan yang lainnya atas sambutannya, dan insya Allah akan terwujud. Kalau niat baik akan dimudahkan oleh Allah. Dan nanti kita pengen cari pesawat yang langsung deh dari Jakarta. Ada enggak Jakarta langsung sini? Harus transit. Tapi pulangnya kok bisa langsung Surabaya? Dari Surabaya sini langsung ada. Surabaya langsung ada. Ayo lewat Surabaya aja gitu. Baik insya Allah, makasih banyak. Mari kita lakukan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Ya Allah, anak-anak kami jaga mereka. Anak-anak kami ya Allah jaga mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, percekcokan, perselisihan dalam rumah tangga kami. Ya Allah yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon jauhkan kami dari buat zalim kepada pasangan kami, jauhkan kami dari buat zalim kepada sanak kerabat kami, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi, kakak adik berebut waris.
Itulah di neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon jika di antara yang hadir ada yang cekcok dengan keluarganya karena waris, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga setelah ini mereka tidak lagi berebut, yang ada hanya cinta dan kasih sayang. Kami mohon ya Allah, berikan ya Allah berikan pada kami pemimpin yang baik. Jika pemimpin kami sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika belum baik, Kau Maha Kuasa untuk berikan hidayah kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, dan kami mohon ampuni dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, ampuni kesalahan kami, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, mengunci kami, ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad, jangan hukum mereka ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni dia ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Buka pintu halal untuknya ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing mereka. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia, hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.